Ibu malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu dan tidak kurang suatu apapun dan bisa mengikuti webinar ini hingga tuntas 8 sesi nanti ke depannya. Amin, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri di sini. Nama saya Wiyama Yasadi dan di sini selaku trainer Rumah Scopus yang nantinya akan menemani Bapak Ibu selama 8 sesi webinar ini. Dan tentunya nanti saya tidak sendiri, nanti akan ada juga trainer dari Rumah Scopus yaitu Pak Sahabudin yang mungkin biasa dipanggil Pak Abu begitu. Nanti beliau akan join bersama kita untuk webinar yang akan dimulai dari malam hari ini dan akan diadakan selama 8 sesi ke depan. Ya, mungkin sebelum itu dari mana saja ini Bapak Ibu? Ada yang dari paling jauh dari Jogja, dari mana saja ini Bapak Ibu? Dari Sulawesi Selatan, Masya Allah, Makassar. dari Sulawesi. Dari Makassar Ibu. Wah, Iya, berarti ini ada perbedaan waktu nggak Ibu? iya. Nggak apa-apa Ibu. Masih semangat kan Ibu? Malam-malam ini. Masih semangat, insya Mantap. Allah. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi yang lebih jauh lagi, mungkin ada yang dari Indonesia bagian timur begitu. Oh, dari Kalimantan ada Pak Hasman. Selamat malam Pak Hasman. Selamat bergabung di webinar Bapak Ibu juga yang lain. Nah, ini kebanyakan mungkin ada yang dari Indonesia Tengah begitu ya Bapak Ibu yang mengikuti webinar karena kalau dari Indonesia Tengah mau ke Jogja terlalu jauh, Pak. Jadi ikut webinar begitu nggih. Oke, baik tidak masalah Bapak Ibu. Tidak akan mengurangi suatu hal apapun. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat dan akan bisa mengikuti webinar ini hingga tuntas nantinya. Mungkin sebelum kita mulai untuk webinar ini, sedikit saya informasikan beberapa informasi terkait webinar yang akan kita adakan selama 8 sesi. 8 sesi pertemuan secara Zoom dan harinya setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Begini. Dan Senin, Rabu, Jumat pukul 19.30 hingga nanti pukul 21. Oke. Dan selama 8 sesi tersebut nanti Bapak Ibu akan bertemu kami, akan kami dampingi secara online melalui Zoom. Tetapi setelah 8 sesi itu selesai, nanti masih akan ada pendampingan selama 3 bulan ke depan, Bapak Ibu. Pendampingan selama 3 bulan ke depan melalui grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp bisa ditanya ketika ada kendala, Bapak Ibu bisa bertanya di grup WhatsApp atau langsung dijabrikan ke trainer-trainer yang bertugas, bisa ke saya ataupun nanti ke Pak Abu gitu. Dan sedikit informasi lagi sebelum nantinya Bapak Ibu mungkin mengikuti webinar tiap sesinya, kami harapkan Bapak Ibu sudah menonton video materi yang sudah di-share di mungkin di WA Bapak Ibu masing-masing dan sudah diberi akun dan mungkin untuk tutorial cara akses video materinya ini sedikit akan saya share terlebih dahulu bagaimana cara akses video materinya. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, baik. Apakah share screen saya sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Coba saya ulangi lagi. Oke, mohon izin saya mau memperlihatkan video akses materi untuk video materi yang sudah diberikan dari Rumah Scopus. Selamat datang di Rumah Scopus, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video tutorial atau tata cara untuk menaklukkan Scopus, Bapak Ibu bisa membuka browser terlebih dahulu, boleh Google Chrome, boleh Mozilla atau yang lain sebagainya. Lalu silakan Bapak Ibu membuka dengan URL rumahscopus.com. Lalu Bapak Ibu yang sudah memiliki akun bisa melakukan login terlebih dahulu di bagian check in. Lalu silakan masukkan email yang sudah didaftarkan. Kita coba. Salah mau
Nah, sign in, lalu masukkan password, lalu masukkan email yang sudah didaftarkan. Lalu kalau sudah, pilih log masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tertera masuk ke dalam loginnya rumahskopus.com. Lalu Bapak Ibu di sini ada 3, silakan Bapak Ibu pilih. Ada akses online kelas, wadah diskusi, dan dapatkan info agenda komunitas Rumah Skopus. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video, Bapak Ibu bisa pilih akses kelas online, tinggal diklik bagian course. Lalu di sini akan ada beberapa video Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu tonton hingga di akhir. Nanti ada beberapa ketentuan Bapak Ibu. Kita coba yang bagian opening, kita klik. Lalu di sini akan tampil videonya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ditonton sampai akhir. Nanti kalau sudah bisa lanjut ke video berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk video berikutnya belum bisa karena Bapak Ibu belum menyelesaikan video yang pertama. Jadi untuk menonton video yang selanjutnya ini, Bapak Ibu harus menyelesaikan video yang sebelumnya terlebih dahulu sampai akhir. Seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan video yang berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangat tembus Skopus, jangan menyerah, dan tetap semangat. Salam kisah. Oke, baik. Ya, begitu tadi untuk sedikit video tutorial tentang bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses materi yang sudah kami upload di web Rumah Skopus, dan untuk akun atau akses yang bisa Bapak Ibu gunakan sudah di WA-kan oleh admin kami melalui Japri ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Nah, nanti kami harapkan sebelum kita mulai sesi webinar, Bapak Ibu bisa menonton video materinya satu persatu, dan video materi tersebut uh, bisa ditonton runtut. Jika Bapak Ibu belum menonton yang video pertama, nantinya tidak akan bisa lanjut ke video kedua, dan begitu juga selanjutnya. Jadi nanti silahkan ditonton dulu, disaksikan dulu videonya agar materi yang kita sampaikan di webinar ini sudah bisa sedikit langsung Bapak Ibu sudah memiliki sedikit materi yang akan kita sampaikan malam hari ini. Ya. Baik, sambil kita menunggu Pak Abu bergabung bersama kita di sini, mungkin sebelum kita mulai juga ada Bapak Ibu yang ingin sharing terlebih dahulu dari penulisan paper mengalami kendala apa saja begitu, apa yang menjadi kendala terbesar mungkin ketika Bapak Ibu mulai menulis paper. Silakan Bapak Ibu. Jika ada kendala atau apa yang ingin dicurahkan di sini, silahkan. Saya boleh, Mas William. Silahkan Ibu Ayah. Ya, terima kasih, Mas William. Ini kan saya ada nyoba untuk paper saya itu tentang grounded theory ya, Mas ya. Kira-kira untuk grounded theory itu untuk keyword sendiri yang berhubungan sama deep interview itu kira-kira penentuan keywordnya yang cocok gimana ya, Mas? Oke, baik Ibu. Nah, ini kebetulan Ibu, nanti untuk di sesi yang pertama ini, kita akan masuk Ya. ke dalam sesi penentuan judul dan topik yang menarik. Tentunya dalam penentuan judul itu, ketika Bapak Ibu sudah menentukan judul, akan kita breakdown menjadi beberapa keyword. Nah, terlepas dari keyword dari judul, nanti juga akan bisa kita tentukan keyword-keyword yang nantinya banyak dibahas dalam paper itu. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan di awal begitu ya tentang keyword. Nah, tentang keyword itu sebenarnya kan memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah untuk Bapak Ibu menemukan referensi-referensi terkait dengan tulisan Bapak Ibu. Dan fungsi yang kedua itu adalah ketika paper Bapak Ibu nantinya publish, pembaca itu akan mudah menemukan paper itu. Nah, nanti di
pertemuan awal ini, kita akan mulai menentukan keyword untuk fungsi yang pertama, yaitu untuk fungsi pencarian referensi. Dan nanti bagaimana cara kita penentuan keywordnya, itu nanti akan kita praktekkan langsung, Bapak Ibu. Jadi tenang saja, jadi di pertemuan pertama ini kebetulan sekali kita akan membahas mulai dari judul, kemudian kita akan turun ke keyword, dan selanjutnya baru kita akan gunakan keyword tersebut untuk pencarian referensi. Begitu Ibu Aya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ketika sudah masuk ke sesi yang pertama ini, nggih. Oke, terima kasih Mas William. Iya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Mungkin ini sudah bergabung bersama kita. Ini ada Pak Sahabudin yang biasa dipanggil Pak Abu. Selamat malam Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bapak Ibu semua. Oke, Assalamualaikum. baik. Jadi beliau ini Pak Abu yang merupakan salah satu trainer di Rumah Scopus begitu, Pak Ibu. Dan nantinya Pak Abu juga akan menemani Bapak Ibu selama 8 sesi ke depan. Dan untuk materi malam hari ini, materi tentang judul dan topik yang menarik. Di sesi yang pertama ini nanti akan kita adakan breakout room Bapak Ibu. Jadi akan kita maksimalkan bisa membahas judul dari Bapak Ibu satu persatu. Nantinya dari kelas ini akan kita breakout menjadi 2 room. Yang satu nanti akan ikut ke room Pak Abu, kemudian yang setengahnya nanti akan ikut ke room saya. Nanti untuk pembagian roomnya sudah kami bagi dan akan kami share setelah pemaparan materi. Mungkin nanti untuk Pak Abu akan memaparkan materi tentang penentuan judul dan topik yang menarik, mungkin bisa 15-20 menit begitu ya Pak Abu. Baru kita lanjut ke breakout room untuk membahas dan diskusi judul Bapak Ibu satu persatu. Begitu Bapak dan Ibu dan Pak Abu, mungkin bisa dimulai untuk materi malam hari ini. Ya, boleh, silakan. Silakan Silakan. Pak Abu, Ya, silakan kalau mau menyampaikan materi tentang judul dan topik yang menarik. Mas Fiam nanti share screen ya. Baik Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa suara saya kedengaran Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang pertama-tama kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa ketemu dalam satu Zoom meeting ya. Walaupun sesungguhnya kita tidak ketemu langsung, ya, insya Allah tidak mengurangi nilai pertemuan kita Bapak Ibu, karena materi yang kita akan antarkan pada malam ini adalah materi pokok yang merupakan pintu masuknya kita untuk sampai kepada jurnal ya, tujuan kita Bapak sekalian. Ya, ide-ide kita Bapak Ibu itu akan mulai terlihat dari judul yang kita kita tampilkan nanti ya Bapak sekalian. Olehnya itu, karena kita tidak punya waktu banyak, maka langsung saja saya kira tadi sudah dikenalkan oleh Mas William, dan mungkin juga Bapak Ibu semua sudah ada yang pernah mengikuti pertemuan-pertemuan yang Kamisan ya, atau Rabuan itu ya Mas William ya. Kamisan ya kalau tidak salah. Nah, itu pertemuan itu sudah juga membahas. Maka pada sesi malam hari ini adalah bagaimana kita menetapkan judul itu. Judul itu yang penting sekali di dalam satu manuskrip. Kalau saya biasa mengatakan bahwa judul itu adalah merupakan mercusuar, ya, mercusuarnya itu seorang pelaut itu melihat dari kejauhan. Maka editor juga akan melihat nanti kita punya judul Bapak Ibu sekalian. Dengan melihat judul Bapak Ibu semua, maka disitulah daya tarik pertama, ya. Editor akan melihat, oh ini judul yang sangat menarik. Nah, untuk membuat judul itu menarik, apa isinya Bapak Ibu? Isinya adalah ya bagaimana kita menetapkan judul yang eye catching tadi kan, yang eye catching itu yang sangat menarik saya katakan tadi Bapak sekalian. Terkadang kita ya Bapak sekalian membuat judul pengaruh ini terhadap ini, dalam ini terhadap ya, itu berpanjang lebar. Nah, itu sangat tidak disukai oleh editor Bapak sekalian. Ya, terkadang hanya perkara judul, mungkin isi manuskrip Bapak Ibu semua bagus, tetapi karena judulnya tidak menarik, judulnya itu redundant, berulang-ulang sebagainya, ya tidak ada jelas apa tujuannya, apa yang dilakukan, apa metodenya, dan apa
signifikansinya sekalian. Nah, apa pengaruhnya riset kita itu nantinya. Olehnya itu, maka dalam membentuk judul Bapak Ibu, judul itu maka yang pertama adalah apa objektifnya. Ya, objeknya apa, objektifnya. Kemudian metodenya apa dan signifikansinya apa. Ini 3 hal, 3 unsur pokok yang ada di dalam satu judul Bapak sekalian. Di dalam Rumah Scopus itu dikenal dengan metode pola MSO atau OMS atau SCSMO MOS. Boleh dibalik-balik Bapak sekalian. Nanti kita lihat bagaimana caranya membolak-balik judul itu sehingga bisa menarik di mata editor. Ya, Bapak sekalian, yang pertama tadi itu adalah metodenya atau apa yang kita lakukan. Yaitu metodenya itu adalah digital marketing, penjualan digital atau pemasaran digital, ya kan? Jadi kita melakukan apa? Apa yang kita lakukan tadi? Melakukan pemasaran digital. Terus untuk apa? To improve. Ya, signifikansinya di sini untuk, ya kan? Jadi Bapak sekalian, silakan jangan lepaskan to, untuk meningkatkan, untuk menambah, untuk mempertahankan. Nah, di situ ada nilai untuk bagaimana meningkatkan, menambahkan, atau bisa juga kata menurunkan. Ya, penggunaan obat untuk menurunkan. Kalau ini adalah digital marketing, pemasaran digital untuk meningkatkan. Apa yang ditekan Bapak Ibu? Ini dia objektifnya. Apa objektifnya? Marketing performance optimism. Performa marketing performa marketing dari SMES, Bapak sekalian, UMKM. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kita sudah bisa apa yang saya apa yang saya mau lakukan di dalam membentuk judul-judul saya. Silakan nanti Bapak Ibu membuat pola seperti ini. Ya, ini bisa dilakukan setiap topik. Topik kesehatan, olahraga, pertanian, hukum dan sebagainya, pemasaran sebagainya. Semua bisa kita gunakan pola ini Bapak sekalian. Contohnya kalau saya kalau saya bidangnya adalah pertanian perikanan, adalah penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai umpamanya sekalian. Jadi jangan lakukan pengaruh ini terhadap ini, ya kan? Terhadap ini di dalam ini di ini jangan sekali. Jadi 3 saja polanya Bapak silakan, itu sudah cukup bagi kita membentuk judul itu. Ya kan? Saya katakan lebih mudah, apa yang kita lakukan? Untuk apa kita melakukannya? Terhadap apa kita melakukannya Bapak sekalian? Tadi. Ya. Saya kira begitu. Ada lagi Mas Yam di baliknya? Oke. Setelah terbentuk Bapak Ibu pola MSO tadi itu, ya, maka kita membentuk keyword. Mas Yuan tadi sudah menyampaikan apa itu keyword. Keyword adalah, kalau saya katakan itu adalah kata pemancing untuk mengeluarkan referensi-referensi terbaik Bapak Ibu sekalian. Kata pemancing tadi itu. Jadi untuk membentuk kata kunci tadi itu, maka keyword kita itu, maka yang tadi title digital marketing untuk meningkatkan marketing performance mes, kita copy kembali, lantas kita pecah digital marketing. Di sini lagi marketing performance, bisa juga ditambahkan mobile marketing, ya kan? Walaupun Bapak Ibu tidak ada dalam judul, tetapi nanti Bapak Ibu akan menggunakan kata-kata ini, mobile marketing, ya kan? Ya, kemudian smash itu sendiri sekali. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya jurnal mempersyaratkan kata kunci itu minimal 4 sampai ada juga yang 3 tapi jarang sekali, tapi rata-rata 4 sampai 6. Kita menggunakan kata kunci minimal 4 Bapak sekalian. Ya. Dan nanti juga pada saat kita menyusun atau drafting, maka kita juga akan menggunakan kata-kata yang sering akan kita gunakan dan itu kita tambahkan di dalam kata kunci itu Bapak sekalian. Ada juga saya pernah mengikuti bahwa jangan kita menggunakan judul sebagai kata kunci. Itu tidak ada juga tidak ada ketentuannya Bapak sekalian. Hanya beberapa juga yang referensi mengatakan atau autor-autor mengatakan jangan menggunakan judul. Tetapi Bapak sekalian, kalau kita di Rumah Scopus itu kita menggunakan ini supaya kita memudahkan mencari literatur yang akan kita gunakan nanti Bapak sekalian. Ya. Ya, kata kunci ini bisa nanti sementara kita menyusun manuskrip, Bapak Ibu bisa menambahkan kata kunci yang akan sering kita gunakan di dalam penyusunan manuskrip Bapak Ibu sekalian. Ya.
ya kan? Yang relevan keyword itu jadi enter relevan keyword for your paper. Ya. Keyword yang betul-betul dapat dicek di paper jurnal yang sudah diterbitkan Bapak sekalian. Ya. Nanti kita akan praktek ini. Ya. Oke, masih ada Pak Suem? Ya, nah ini mungkin sedikit Oh, untuk capaian dari oke. webinar sesi yang pertama ini Bapak Abu. Oke. Pada malam hari ini Bapak sekalian, maka kita pertama harus ya, saya mau katakan harus ya, supaya kita ada apa namanya capaian kita yang ada progres Bapak Ibu ya, ada progres, mampu membuat judul, menemukan tujuan signifikan dan objektifnya Bapak sekalian. Saya katakan tadi, silakan Bapak Ibu nanti kita akan membuat apa namanya breakout room untuk membentuk judul-judul kita semua. Jadi malam hari ini selesai judul kita, karena kalau tidak selesai malam ini maka susah kita melewati malam-malam berikutnya. Ini adalah anak tangga pertama Bapak sekalian. Kemudian membentuk keywordnya sesuai dengan yang saya sampaikan Bapak tadi itu. Keyword itu kita turunkan dari judul itu Bapak sekalian, ditambah dengan kata-kata yang akan sering kita gunakan nantinya. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan bolehlah, silakan Mas Yam. Bentar. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita break out room, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan Pak Abu, dipersilahkan Bapak Ibu. Baik, izin Mas tanya Pak. Ya, Pak Abu, silahkan ya. Pak Faisal. Eh, ini judul ini berlaku untuk semua topik ya Pak. Topik ilmu, bidang ilmu misalkan, kalau saya kan ini sedang menyusun conference untuk ilmu komputer. Itu apakah metodenya sama MSO ini atau bagaimana Pak? Oke, ya Pak Prajoko. Ya, terima Saya kasih. sudah sampaikan tadi Bapak ya, tadi bahwa pola ini berlaku untuk semua topik Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan saya penelitian saya itu kualitatif, kuantitatif, tidak ada masalah. Semua itu sama Bapak Ibu. Kita gunakan pola ini untuk membentuk judul itu. Dan pola ini Bapak Ibu sudah kita gunakan bertahun-tahun. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sendiri yang sangat merasakannya. Saya baru terbit Q1 saya 25 Juli kemarin, baru 1 minggu. Masih panas, masih hangat-hangat Bapak Ibu. Nanti saya nanti tampilkan saya punya judul yang Q1 itu. Judulnya penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produksi padi dan komoditas lain. Itu aja polanya Bapak. Dan tidak ada sama sekali penolakan. Nah, itu. Nah, kita juga sudah mendampingi ribuan peserta dan pola ini yang kita gunakan, Pak Prajoko ya. Terima kasih Pak. Aplikasi ini IoT untuk memudahkan mengontrol perangkat dan sebagainya. Gitu Pak ya. Nah, integrating. Oke, nanti Pak, nanti kita bentuk judulnya di breakout room ya, Mas Wim ya. Oke. Nah, ini integrating multi-stake draining for robust object segmentation under Rainy. Nah, ini untuk robust object segmentation di bawah Rainy condition. Ini signifikansinya belum muncul untuk apa ya? For robust object segmentation. Apa ini Pak? For robust Ini object apa? segmentation. Jadi metode apa? Metode gabungan antara multi-stage draining dan deep learning juga untuk segmentasi objek di bawah air hujan itu Pak. Jadi kayak gitu. Nah, ini nanti Di ilmu nanti komputer. kita Oke, nanti kita bentuk signifikansinya ya, supaya lebih lebih tajam signifikansinya Siap, untuk baik. Terima kasih untuk Pak. memperbaiki, mempertahankan ya, Pak Prajoko ya. Ya. Siap, terima Oke, kasih. terima kasih. Saya kira begitu Mas Wiam. Langsung aja dibagi. Karena ini Baik, peserta sudah penasaran ini. ya, Penasaran untuk membentuk judul-judulnya ya kan? Begitu Pak ya. ya baik Kira Pak begitu. Abu. Terima kasih untuk Oke. memaparan materi yang luar biasa dan sepertinya memang Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar untuk langsung kita diskusi tentang judul dari Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti akan ada break room untuk break roomnya sudah kami share di grup WhatsApp. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa masuk ke room yang sudah kami bagi. Nah, di sini ada 2 room, ada room Pak Abu dan room saya, Wiam. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian menu break room di bagian bawah. Jika tidak ada break room, Bapak Ibu silahkan bisa masuk ke bagian titik 3, more, kemudian pilih breakout room. Nah, nanti di bagian breakout room silahkan Bapak Ibu join room sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mungkin di sini bisa dibantu untuk share screen Mbak Kumala Pengumuman roomnya di mana tadi? di grup WhatsApp Bapak sebenarnya. Iya.
Oh, ini ya room Ya, ini. di grup WhatsApp Bapak. Oke. Mas Biang, jadi Mas Biang. Ya, silakan Bapak, bisa ditunggu di roomnya dulu. Nomor join ini Ya, ya, join bisa. break. Ya, langsung join breakout room Bapak. Silakan Pak Abu, jika mau masuk ke roomnya terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, berikutnya Bapak Ibu untuk pembagian roomnya. Nanti silahkan bisa masuk ke room yang sudah disiapkan. Yang ikut ke room saya silahkan masuk. Ke roomnya Pak Abu silahkan juga masuk. Baik.